Bedanya online sama offline yang dirasakan itu apa? Nah, kalau online sih capek, soalnya ngadep laptop terus tiap hari, itu aja sih. Usaha kita untuk kuliah itu beda gitu kan. Kalau dulu kan, kalau offline, ya kita pernah ngerasain gimana rasanya terlambat, gimana rasanya gak bisa masuk kelas, terus gimana rasanya kuliah itu bener-bener mikir gitu. Kalau sekarang kan enggak kan, ya bukan anu ya, bukan ngerendahin yang online, cuma kalau kita kan sekarang kan, ya kuliah cuma buka laptop, buka HP, join, sudah wis. Bedanya niatnya. Kalau online, login, bangun tidur, login, ya udah. Kalau offline kan masih ada niat tuh, mandi, bangun, berangkat, lari-lari ke kelas, ya kayak gitulah. Kerasa lah mahasiswanya. Kan aku nggak pernah offline ya, mungkin kalau offline lebih nangkep aja sih pelajarannya. Kalau yang online, ya enak sih kuliahnya sambil tidur-tiduran, nitip absen gitu. Yang paling signifikan di online sama offline ini sebenarnya ketika pas masuk kegiatan KBM-nya sih, kegiatan belajar mengajarnya. Soalnya kalau online itu harus terus di depan layar laptop, itu kan jadi jadi bosen gitu kan. Kalau offline kan kita bisa ketemu bareng, ngobrol-ngobrol bareng, bisa langsung ketemu dosen. Ngerti wajah orang sih, ngerti wajah orang, ketemu teman itu. Sama satu lagi jadi apa ya, ilmunya lebih masuk kalau kelas itu pas offline. Kalau online kurang. Kalau online, ya materinya juga jarang ada yang masukkan. Maksudnya tuh lebih totalitasnya yang offline. Cuman kalau enaknya online, kalau kuis bisa sambil buka-buka PPT. Lebih berharap bisa ketemu teman gitu sih, biar lebih akrab sama teman. Terus kalau untuk kuliahnya paling lebih ke biar bisa lebih kenal sama dosen gitu. Offline ini lebih enak sih, lebih terasa. No. Apa tekanannya ya? Oke, masuk. Pokoknya pas pelajarannya Pak Robi. In online, we almost full day like in front of the computer or a laptop. But in offline, we can meet with our friends in a classroom with a cool classroom, and we get some free Wi-Fi and we get some our lovely canteen in Fasilkom. Kalau misalnya kita ada pembelajaran gitu, komunikasinya itu gak satu arah dua arah kalau offline. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari mahasiswa sama dosen. Itu ada percakapan lah. Kalau online kan biasanya kebanyakan diem mahasiswanya. Itu sih bedanya. Bedanya cukup jauh banget ya. Kalau offline itu kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa saling berinteraksi secara langsung. Kalau online ini kita jadi terbatas gitu. Jadi cuma ketemu via video conference. Kalau dari segi enaknya sih enakan offline ya kalau dari komunikasi. Tapi kalau dari fleksibilitas pengerjaan enakan online sih gitu. Kalau online kataku sih tugasnya banyak. Soalnya kan dosennya itu ngeliat dari kita ngerjain tugas gitu kan. Tapi kalau offline itu biasanya jarang banyak dikasih tugas. Lebih enak offline. Kalau misalnya offline kan lebih terasa kalau memang beneran kuliah, ketemu sama dosen-dosen, juga bisa berlatih ketemu orang-orang baru, terus bisa memperkuat hubungan sama teman-teman. Tapi kalau online sih lebih banyaknya untuk belajar sendiri, terus untuk menjaga time management waktu online. Tapi ya pengen banget sih kuliah offline lagi. Kalau di online itu aku nggak bisa kayak terlalu fokus sama matkul yang dijelasin sama dosennya ya. Nah tapi kalau di tatap muka ini tuh lebih enak gitu loh interaksi sama dosen-dosennya ini. Iya, panitia PPMB dulu. Tapi kan itu udah online ya. Nah kerasanya itu mungkin di pas ospeknya itu kurang berasa gitu kalau online. Nah sedangkan kalau offline kan kami tuh dituntut buat datang 5:30 gitu, 5:30 terus baliknya maghrib gitu. Itu kan capek banget gitu kalau offline gitu. Nah mungkin salah satu perbedaannya juga kalau misal di online ini kan kalau mau istilahnya pindah ruang gitu, itu kan enak cuma tinggal klik link Zoom. Nah sementara kalau kamu kuliah offline itu
kom itu bisa jadi satu mata kuliah itu di sini dan satunya itu jauh gitu. Nah, dan biasanya jarak per matkul itu cuma 10 menit. Nah, itu buat larinya itu lumayan. Saran tips nih buat teman-teman angkatan 20 sama 21 yang belum ngerasain kuliah offline. Saran tips jangan jangan titip absen. Coba dipikir deh, daripada virtual mulu, kok suka sih sama yang virtual? Kalau saranku sih ya dicoba dulu. Kalau memang ya sih kalian perlu untuk belajar secara langsung gitu loh. Karena momen-momen kuliah offline tuh gak kalian dapetin saat online gitu. Oke, jadi menurut aku buat angkatan 20 sama 21 yang nggak pernah offline, hati-hati ya. Soalnya kalau angkatan 20 kan biasanya kalau kuliah online itu kan kuisnya dikerjakannya bareng gitu kan. Lihat Google, nyontek gitu kan. Hati-hati kalau kuliah offline nggak bisa kayak gitu sih kayaknya. Kalau saranku mending buat teman-teman angkatan 20 sama angkatan 21 mending ini kan udah ada surat vaksin dan lain sebagainya, mending langsung kuliah offline karena kuliah offline itu seru banget dan kita bisa langsung interaksi dengan orang, lalu kita bisa saling berkomunikasi sama orang dan yang pasti seru banget. Soalnya bisa kumpul-kumpul bareng gitu. Untuk angkatan 20 sama 21 yang belum pernah ngerasain offline, terutama anak 20 yang berapa semester ya, hampir 4 semester yang belum pernah ngerasain offline, ya dipersiapkan aja. Soalnya kan belum pernah ngerasain ketemu dosen secara langsung, jadi kita harus persiapan ketemu dosen secara langsung itu harus ada. Jadi kalau kebiasaannya kita di depan laptop itu kalau belajar ada yang off cam kayak gitu, harus diubah gitu, harus mencoba untuk membiasakan diri kayak gitu. Biar gak tidur terus ya? Iya, soalnya kalau biasanya yang saya alami pas online dulu, habis Zoom langsung tidur, makan kayak gitu. Kalau baru pertama kali ke kampus, segera cari tahu lokasi toilet di mana. Oh, kenapa tuh? Ya daripada soalnya pernah ada kasus pas kemarin nyoba ke kampus gak tahu toilet di mana, yang akhirnya yang dipakai toilet dosen. Jangan kupu-kupu, jangan kuliah pulang, ikut organisasi. Mantap. Semangat. Berekspresif dia. Semangat. Nggak ada tips, jalani aja, rasakan sensasinya. You should be nice, like when you meet the docent, the lecturer you have there, be nice. Maybe you can explore the things that you have in your campus, and outside the Fasilkom, maybe inside the Fasilkom, you can read at the library, do things you can do at your home. Kalau bisa jangan TA ya. Oh, jangan TA? Iya, kalau bisa jangan TA. Buruk itu. Jangan lupa pasang alarm. Pastinya jangan sampai terlambat ya, karena kalau misalnya offline itu malu banget kalau kalian terlambat. Yang kedua, ambil have fun aja, jangan terlalu serius buat kuliah. Pastinya tetap serius ngerjain tugas-tugasnya, tapi kalian perlu untuk have fun dan ketemu sama teman-teman baru waktu kuliah. Tipsnya kalau bisa mulai sekarang dibiasain manajemen waktu. Soalnya itu penting, apalagi kalau ada kelas pagi itu agak susah. Apalagi awal-awal kuliah offline itu adaptasinya pasti susah. Enjoyin aja sih. Enjoyin aja? Kuliah itu. Bikin asik aja. Bukan menyuruh atau memaksa sih, tapi cuma memberi himbauan aja. Kalau menurutku kuliah offline itu enak gitu, asik, dan karena kalian kan benar-benar ngerasain vibes-nya kuliah gitu. Kita datang ke kampus, masuk ke kelas, terus dosen menjelaskan, dan dari situ mau nggak mau kita kan ketika udah dalam ruangan satu kelas itu mendengarkan gitu apa yang materi dari dosen. Kalau misalkan kita online gitu ya, kita online terus lagi nggak mood, terus cuma join Zoom aja, terus kemudian ditinggal tidur gitu kan, nggak dapat materi yang disampaikan sama dosen. Kalau misalkan offline itu kan pasti dapat gitu, walaupun kita ketiduran di kelas kan setidaknya cuma sedikit dari materi dosen itu kita tangkap kayak gitu kalau kuliah offline. Jadi saranku mending di kuliah offline. Dulu kalau kuliah tuh pas kuliah offline nih,
Berangkatnya mepet jam masuk nggak? Nah, itu sepertinya yang jam-jam pas masuk jam 7, jam 8 itu sangat sering sih, terutama jam 7 dan jam 8 itu. Soalnya kebiasaan tidur malam dan kalau malam sulit tidur, kalau pagi sulit bangun, kayak gitu sih. Enggak lah, rajin. Tergantung, karena kalau pagi kadang-kadang mepet. Terus kalau kuliah itu kan dulu kan pas zamanku dulu ada jeda antara matkul pertama sama matkul kedua, jeda 2 jam gitu, 1 jam. Jadi jarang terlambatnya kalau itu. Mepet. Jadi Jam 7 masuk, jam 7 kurang 15 aku baru berangkat. Online, nggak pernah datang sih. Pasti sih. Jadi seketika pernah telat juga, cuman ya itu serunya kuliah offline. Selalu. Dulu aku boleh cerita tah? Boleh, silakan. Dulu aku pernah pas kuliah itu kelasnya Bu Okta. Kan kalau kelasnya Bu Okta, kalau Bu Okta dulu yang masuk nggak boleh masuk kan? Iya. Nah itu aku telat gara-gara jompo ambruk. Tahu kan jompo ambruk? Iya, tahu. Nah gara-gara itu telat. Nggak ikut ambruk. Enggak, ya aku telat macet kan. Terus habis gitu diizinin sakit sama temanku, diabsenin tuh. Ketahuan akhirnya di Alfa, ketahuan dah. Oh, yoi pasti. Oh, selalu. Selalu harus. Kalau bisa itu manfaatkan waktu telat yang diberikan dosen. Kadang telat, ketiduran. Kalau offline, kalau online kadang ketiduran jadi nggak sempat absen. Kadang ya pas waktu, nggak mesti sih. Masa nggak pernah mepet-mepet gitu masuk? Atau mungkin malah terlambat? Enggak sih, nggak pernah. Kalau saya mepet, tapi kan nggak untuk ditiru. Kalau saya pribadi sih nggak pernah telat ya. Karena yang paling cepat itu jam 7 dan kebiasaannya jam 7 emang udah datang aku. Oh pernah, banyak sekali. Itu pengalaman yang sangat terkesan. Tapi ya melatih hidup dalam tekanan kan perlu dilatih dari awal. Jadi pastinya worth it lah. Kalau berangkat mepet tuh sering, bahkan hampir selalu berangkatnya mepet. Cuman kalau telat nggak juga sih, jarang. Pernah, sering banget. Aku biasanya itu malah berangkatnya misal jam kuliahnya itu di jam 7.45 gitu ya. Nah aku tuh berangkatnya di jam 7.45 juga kadang kayak gitu. Sering sekali ya, sering sekali. Kadang sampai telat juga pernah, tapi nggak yang terlalu telat banget gitu. Mungkin 30 menit kayak gitu. Dan itu masih masih diperbolehkan lah masuk sama dosen gitu. Bukan telat. Pernah telat. Kalau udah tahu mau telat gitu, sempet mandi nggak? Kalau dulu ya lihat situasi sama kondisi. Kalau misalkan agak siangan ya pasti mandi. Kalau masih pagi-pagi enggak. Tapi mungkin setelah matkul jam pertama itu pulang dulu, terus mandi lagi, terus siangnya berangkat lagi. Tapi pernah nggak ngampus tapi nggak mandi? Oh pernah, kalau itu pasti pernah ya. Mandi lah. Aku sangat wangi. Pernah sekali gak mandi. Oh, jujur ya? Terus pernah dulu, pepet. Mandilah, friend, ketemu temen. Ketemu cowok juga, enggak. Pernah nggak mandi? Cuman cuci muka sama sikat gigi udah langsung. Soalnya telat juga pernah gitu. Gitu sempet mandi nggak tadi? Pernah sempet nggak mandi juga, cuma cuci muka, terus langsung berangkat. Sangat risih sih, soalnya kayak belum fit gitu kan, nggak seger, terus langsung berangkat harus belajar. Kadang kalau belum mandi tuh di kelas terkadang juga tidur, pernah hampir ketiduran gitu. Sering, apalagi pas ospek kan, dingin. Oh, sering ya? Sering sekali. Nggak ada komplain teman-temannya? Teman-temanku tahu kalau aku jarang mandi emang kalau pagi. Fun fact, astagfirullahaladzim, malu deh. Ya mandi lah aku. Mandi Nggak dong. kayak yang Nggak tahu dah ya. Biasanya yang jarang mandi tuh cewek-cewek itu biasanya. Kalau online nggak mandi sih. Mandi dong. mau zoom mandi? Iya, biar fokus gitu. Oh, serius? Serius tuh? Mandi. Emang iya, memang sudah diperhitungkan itu. Pokok datang ke tempat kuliah ya yang pasti harus tepat waktu lah. Meskipun mepet. Masih. Mandi nomor 1. Kalau mandinya sih pasti mandi. Jarang yang nggak mandi. Ya. Yang penting pede aja. Ya enggak dong. Mandi terus berarti? Iyalah. Enggak. Oh, jadi nggak pernah mandi tuh? Nggak pernah. Aku selalu mandi. Mandi lah, enggak. Telat ini enggak pas jam pelajaran pertama. Jadi
satu matkul gitu, terus ada matkul setelahnya itu telat. Soalnya ya capek jalan.